Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Eka Safitri dengan NIM K77200008. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang adab marah dalam Islam. Marah adalah fitrah bagi manusia. Tidak ada dari kita yang tidak pernah mengalami marah, karena ia memang fitrah yang Allah Ta'ala titipkan pada jiwa manusia. Saat kita marah, pasti kita akan mencari bahan untuk melampiaskan amarah kita tersebut. Namun, apakah kalian tahu bahwa amarah yang terpendam bisa menyebabkan penyakit hati? Ya, penyakit hati yang sering disebut dengan dendam. Kita sebagai umat muslim sangat tidak dianjurkan menjadi orang yang pendendam, karena setan akan lebih mudah menjerumuskan kita ke hal-hal yang negatif jika hati kita telah tertutup oleh rasa dendam. Maka dari itu Rasulullah SAW memuji orang yang bisa mengendalikan amarahnya dengan bersabda, "Orang kuat bukanlah yang selalu mengalahkan lawannya dalam pergulatan, akan tetapi orang kuat adalah yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berikut adab-adab yang perlu diperhatikan terkait marah. Pertama, jangan marah, kecuali karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Syekh Said Nada, marah karena Allah merupakan sesuatu yang disukai dan mendapat amal. Misalnya, marah ketika menyaksikan perbuatan haram merajalela. Seorang muslim yang marah karena hukum Allah diabaikan merupakan contoh marah karena Allah. Yang kedua, berlemah lembut dan tak marah karena urusan dunia. Syekh Said Nada mengungkapkan, sesungguhnya semua kemarahan itu buruk, kecuali karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia mengingatkan kemarahan kerap berujung dengan pertikaian dan perselisihan yang dapat menjerumuskan manusia ke dalam dosa besar dan bisa pula memutuskan silaturahim. Ketiga, mengingat keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah kekuasaan, perlindungan, keagungan, dan keperkasaan Sang Kholik ketika sedang marah. Menurut Syekh Said Nada, ketika mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kemarahan akan bisa diredam, bahkan mungkin tak jadi marah sama sekali. Yang keempat, menahan dan meredam amarah jika telah muncul. Syekh Said Nada mengungkapkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai seorang yang dapat menahan dan meredam amarahnya yang telah muncul. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memberi maaf orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan." Quran Surat Al-Imran ayat 134. Kelima, berlindung kepada Allah ketika marah. Nabi SAW bersabda, "Jika seseorang yang bukan a'udzubillah, yang artinya aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya akan reda keamarahannya." Hadis riwayat Ibu Adi dalam Al-Kamil. Keenam, diam. Rasulullah SAW bersabda, "Ajarilah, permudahlah, dan jangan menyusahkan. Apabila seorang dari kalian marah, maka hendaklah ia diam." Hadis riwayat Ahmad. Terkadang orang yang sedang marah mengatakan sesuatu yang dapat merusak agamanya, menyalakan api perselisihan, dan menambah kedengkian. Ketujuh, mengubah posisi ketika marah. Mengubah posisi ketika marah merupakan petunjuk dan perintah Nabi SAW. Rasulullah SAW mengajarkan kita cara untuk meredakan amarah dengan bersabda, "Jika salah seorang dari kalian marah dalam keadaan berdiri, maka hendaknya ia duduk. Kalau kemarahannya belum hilang, maka hendaklah dia berbaring." Hadis riwayat Dawud dan Ahmad. Kedelapan, berwudu atau mandi. Menurut Syekh Said Nada, marah adalah api setan yang dapat mengakibatkan mendidihnya darah, terbakarnya urat syaraf. Maka dari itu, wudu, mandi, atau semisalnya, apalagi menggunakan air dingin, dapat menghilangkan amarah serta gejolak darah. Kesembilan, memberikan maaf dan bersabar. Orang yang marah sudah selayaknya memberikan ampunan kepada orang yang membuatnya